Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi-informasi seputar P3K Guru pada teman-teman semua, terkhusus bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi maupun yang akan masih mengikuti seleksi P3K di tahap 2. Oleh karena itu, silakan simak video yang sampai selesai, dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini, sesuai yang kami kutip dari mediajpnn.com. Di sini ada informasi terbaru dari BKN, teman-teman, di mana judul beritanya, lulus formasi P3K tahap 1 jangan senang dulu. Simak penjelasan dua pejabat BKN. Dan berita ini diposting Selasa 23 November 2021, teman-teman. Dan kita langsung saja lihat isi lengkap dari beritanya seperti ini. Tahapan seleksi P3K 2021 masih berproses. Bagi peserta yang sudah lulus formasi P3K tahap 1, jangan senang dulu karena bisa saja dianulir kelulusannya. Lulus formasi CSN baik CPNS maupun P3K bukan jaminan bisa mendapatkan NIP, kata PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Bima Haryawi Bisana kepada jpnn.com Selasa 23 November 2021. Ada prosedur yang harus dilewati mulai dari pemberkasan, pengusulan, dan penetapan NIP. Jadi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di tahap 1, tentunya tahapan selanjutnya yang harus dilewati oleh para peserta yang lulus tadinya, yaitu mulai dari pemberkasan, pengusulan, dan juga nanti ada penetapan NIP. Kemudian ketika sudah diproses, masing-masing instansi di BKN akan disaring kembali. Jika dokumennya ada yang tidak benar, nah di sini perlu digarisbawahi teman-teman, jika dokumennya ada yang tidak benar, BKN berhak memberikan tanda TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi sangat penting teman-teman sekalian yang sudah dinyatakan lulus untuk melakukan pemberkasan, pengusulan maupun penetapan NIP, memperhatikan sekali dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dan tentunya harus asli semuanya, teman-teman. Kemudian kita lagi bertanya sini, senada itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen menyebutkan dalam daftar nama peserta lulus formasi P3K Guru tahap 1 ada yang bermasalah datanya. Salah satu contoh adalah peserta yang lulus ternyata berstatus guru swasta. Dan sudah kita ketahui juga bahwasanya untuk guru swasta kan itu di tahap 2 ya teman-teman. Namun ada kesalahan data, tentunya juga ini yang mungkin memperlambat proses pemberkasan di beberapa daerah karena masih adanya pengolahan data seperti itu. Nama-nama ini kemudian diminta Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek untuk di TMS-kan, karena memang yang bersangkutan tidak boleh ikut tes P3K 2021 di tahap 1. Namun yang berhak menetapkan TMS adalah Deputi Mutasi BKN. Saya sudah menyurat kepada beliau mengenai masalah ini, ucapnya. Untuk diketahui, pasca pengumuman hasil sangga P3K Guru tahap 1 yang lalu, ada banyak protes dari kalangan honorer. Kemudian mulai dari keberadaan guru swasta yang bisa ikut tes dan lulus tahap 1. Kemudian ada tenaga kependidikan seperti tata usaha, pustakawan, laboran, dan PTT instansi lain ternyata lulus formasi P3K tahap 1. Ada juga PTT yang bisa mendapatkan afirmasi honorer usia 35 tahun ke atas. Nah tentunya itu juga menjadi penyaring atau seleksi dari Panselnas, apakah dari kriteria tadi itu
tidak diluluskan di tahap 1 teman-teman, karena itu sudah menyalahi aturan dari Permenpan RB bahwasanya terkhusus untuk guru swasta yang mungkin sudah lulus tahap 1, yang sudah mengikuti ujian tahap 1 itu di TMS kan, karena memang untuk di tahap 1 diperuntukkan untuk guru honorer negeri teman-teman. Dan berkaitan dengan berkas yang wajib teman-teman persiapkan, tentunya hal ini sudah juga disurati oleh BKN yang bernomor 14062-MP.01.01-SD-D-2021 tentang atau perihal usul penetapan NIP P3K tahun 2021 secara elektronik. Dan mungkin sebagian teman-teman sudah mendapatkan suratnya atau sudah membaca suratnya, dan karena surat ini sudah diterbitkan di tanggal 2 November 2021 yang lalu teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa membaca kembali terkait surat tersebut, adapun berkas-berkas ataupun kebijakan yang diterapkan dalam pemberkasan atau pengusulan NIP P3K di tahap 1 teman-teman. Ya, di sini kita lihat mulai dari dari 1 kita langsung saja ke bagian berkasnya untuk lebih cepatnya. Nah, di sini teman-teman di poin nomor 7 terkait dengan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K yang harus diunggah oleh pelamar, yaitu yang pertama di sini pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah, kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, kemudian yang ketiga daftar riwayat hidup DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang yang pertama tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Dan kita lihat lagi poin selanjutnya untuk mengenai dokumen usulan untuk penetapan P3K ini. Yang ketiga adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau TNI atau Polri. Dan yang keempat tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang kelima bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Dan dokumen selanjutnya itu dokumen yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan selanjutnya yang ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Kemudian nanti instansi melakukan proses usul NIP penetapan P3K ini melalui SAPK serta cek dokumen elektronik disampaikan oleh pelamar melalui aplikasi Doku Digital. Ya, ini untuk di instansinya teman-teman. Dan yang pastinya teman-teman harus persiapkan dokumen-dokumen yang kami sebutkan tadi untuk kelengkapan pemberkasan ataupun pengusulan NIP P3K. Dan mengenai untuk daerah yang sudah menerbitkan pengumuman untuk pemberkasan ini, silakan teman-teman cek masing-masing di website resmi instansi daerah ataupun di BKD. Seperti kami sudah cek di sini, yaitu di Kota Palembang, yaitu sudah mengeluarkan pengumuman mengenai dengan untuk hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1. Tentunya hal ini berkaitan juga, dan kita lihat di sini pengumumannya berkaitan dengan surat atau menindaklanjuti surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian nomor 14082 yang sudah kami bacakan tadi, poin-poin penting terkait dengan dokumen-dokumen. Dan tentunya nanti setiap daerah juga akan membuat pengumuman seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dokumen-dokumen yang persyaratkan setiap daerah tentunya itu mungkin ada perbedaan. Oleh karena itu teman-teman harus mencari informasi ataupun selalu mencek web instansi
BKD tempat teman-teman melamar atau yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 1 untuk melengkapi terkait dengan berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang sudah lulus. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan pemilihan formasi P3K tahap 2, di mana tahapan selanjutnya adalah pencetakan kartu peserta ujian yang dijadwalkan, yang sudah dijadwalkan secara resmi teman-teman di portal Guru PPK dan Kemendikbud, bahwasanya untuk pengumuman daftar peserta dan juga waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 nanti akan dijadwalkan di 2 Desember 2021. Sedangkan untuk cetak kartu peserta ujian untuk THK tahap 2 ini maksud kami itu 2 sampai dengan 5 Desember. Oke, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari semua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.